Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Yun 11 merasa bahwa orang ini terlalu narsis, dan kulitnya sangat tebal. Dia belum pernah bertemu seseorang seperti ini di alam yang lebih tinggi sebelumnya. Meskipun kamu menyelamatkan hidupku, masih tidak mungkin ada sesuatu di antara kita. Dia mengucapkan kata-katanya dengan hati-hati, mengungkapkan apa yang dia maksud dan menolaknya dengan bijaksana. Itu benar-benar membuat seseorang sedih. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, mungkin butuh bertahun-tahun sebelum kita bertemu lagi. Saat itu, Laut Biru akan berubah menjadi ladang Murbei. Shihao menggelengkan kepalanya. Apa yang kamu bicarakan secara acak? Cepat dan pergi. Pengejar kita akan segera tiba, kata Yun 11. Dia tidak ingin melanjutkan pembicaraan ini. Apapun berlaku untuk pemuda ini, dan dia selalu mengoceh omong kosong. Medan perang kuno sangat luas. Helai demi helai kabut merah meringkuk. Rumor mengatakan bahwa ini adalah kabut berdarah yang terbentuk dari kematian Dewa Iblis di masa lalu. Tanahnya keras dan kering tanpa kehidupan tanaman. Mereka bisa melihat semua jenis sisa kerangka, emas, putih, dan hitam. Bahkan setelah puluhan ribu tahun berlalu, mereka masih bersinar dengan kilau. Keduanya terus maju, terus mengubah arah di sepanjang jalan. Itu karena mereka menemukan makhluk yang sangat mengejutkan yang setidaknya pada tingkat dewa sejati. Mereka membuat jalan memutar di sekitar wilayah mereka. Sangat harum. Hidung Shihao bergerak. Panca inderanya tajam dan kesadaran ilahinya luar biasa. Dia segera mendeteksi aroma seperti anggrek. Segera setelah itu, Yun 11 juga menciumnya, dan dia tidak bisa menahan perasaan tersentuh. Dia punya perasaan bahwa ini mungkin harta surgawi yang matang. Keduanya saling memandang, dan kemudian mereka menahan aura mereka sebelum melanjutkan dengan hati-hati. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah hutan. Mereka mengungkapkan ekspresi terkejut. Itu karena melalui kabut, cahaya keemasan mekar dari kedalaman hutan. Seolah-olah nyala api emas melompat-lompat, menyebarkan kabut. Setelah tiba di sini, mereka menemukan bahwa aroma itu menjadi lebih kaya dan lebih kaya. Itu menembus jauh ke dalam hati mereka, membuat mereka merasa mabuk. Apa itu? Shihao tergerak ke dalam. Karena ada aroma obat semacam ini di medan perang yang tandus itu jelas tidak biasa. Baik dia dan Yun 11 menutup pori-pori mereka, menghilangkan jejak keberadaan mereka. Tidak sedikit vitalitas bocor keluar, dan kemudian mereka diam-diam berjalan melalui hutan menuju tempat itu. Sebuah gunung membentang di tempat ini. Kabut mengelilingi tempat ini, dan aura mengerikan dilepaskan yang membuat bulu-bulu halus seseorang berdiri. Ini adalah Gunung Tulang. Yun 11 dalam hati terkejut. Rasa dingin merayap di punggungnya. Shihao menyipitkan matanya, dan kemudian jantungnya juga melompat. Lagi pula tempat ini tidak biasa. Di depan hutan ada gunung tulang setinggi beberapa ribu syang. Awan hitam berputar-putar di sekitarnya, dan aura mengerikan itu menindas. Ada rasa keagungan yang tidak berwujud pada penampilannya yang membuat orang merasa tercekik di hadapannya. Gunung tulang itu damai. Itu terbuat dari semua jenis kerangka, termasuk dari raksasa emas, naga banjir, dan sisa-sisa manusia. Mereka dikemas rapat bersama ke gunung ini. Ini jelas bukan tempat yang bagus. Begitu mereka sampai di tempat ini, mereka merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Sementara itu, wanginya justru datang dari gunung tulang ini. Ada hamparan emas di sana dengan nyala api emas yang melompat-lompat. Aroma yang kaya memasuki mulut dan hidung mereka,
membuat mereka merasa mabuk. Keduanya saling memberi pandangan. Mereka menjadi lebih berhati-hati. Tempat ini sangat menyeramkan. Jika mereka bertemu dengan dewa sejati di sini, maka itu akan sangat merepotkan. Ketika mereka berjalan keluar dari satu sisi hutan, mereka membuat jalan memutar yang panjang di sekitar Gunung Tulang, dan kemudian tiba di tempat ini. Apa yang mereka lihat membuat pikiran mereka melompat. Ada sebuah pohon kecil setinggi sekitar 0,5 meter. Itu memiliki 3 cabang yang ditutupi daun emas. Namun, mereka tampak agak redup, dan pohon itu sendiri juga akan layu. Di antara cabang-cabangnya ada buah emas seukuran kepalan tangan yang mengeluarkan aroma. Itu melepaskan cahaya yang menyala-nyala, cahaya keemasan yang dilepaskannya menyerupai nyala api yang berdenyut. Harta surgawi! Ini jelas merupakan buah yang luar biasa. Mereka bisa tahu dengan sekali pandang, karena itu terlalu berbeda. Obat ajaib macam apa ini? Shi Hao berpikir keras. Kurasa aku tahu apa itu. Ini mungkin buah bodi emas yang legendaris, kata Yun 11. Buahnya sudah matang, tetapi pohon kecil itu akan layu. Itu karena telah menghabiskan esensi spiritualnya, semua demi menghasilkan buah bodi emas ini, memusatkan semua esensinya. Buah bodi emas adalah benda suci yang berkali-kali lebih berharga daripada rumput jiwa darah. Shi Hao terkejut. Benar, ini seharusnya. Yun 11 mengangguk. Ada beberapa ramuan obat khusus di dataran darah ini yang sangat berharga. Tidak perlu membicarakan tentang Blood Soul Grass, sesuatu yang disukai para penjelajah. Jika mereka mengeluarkan beberapa batang, mereka bisa dijual dengan harga yang sangat tinggi. Adapun buah bodi emas, itu adalah sesuatu yang bisa ditemukan tetapi tidak diminta. Itu terlalu langka, dan juga sulit untuk dipetik, karena mereka semua berada di tempat paling berbahaya dengan makhluk kuat yang melindungi mereka. Rumor mengatakan bahwa hal ini juga tidak bisa dimakan sendiri, karena akan mengakibatkan ledakan diri seseorang. Aroma obat terlalu kuat, membuatnya bahkan lebih berbahaya daripada rumput jiwa darah. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa iblis kera bisa berjalan di jalur penyempurnaan tubuh yang ekstrim terutama karena mereka bisa memakan rumput jiwa darah dan buah bodi emas, jadi yang lainnya adalah benda ini. Shi Hao bertanya. Biasanya, iblis kera hanya bisa memakan rumput jiwa darah. Jika mereka bisa memakan buah bodi emas, karena yang terakhir itu berkali-kali lebih berharga daripada yang pertama, iblis kera akan menjadi iblis fajra setelah menelannya. Mereka akan menjadi makhluk jenis lain, kata Yun 11. Ada jenis pepatah seperti ini. Shi Hao terkejut. Yun 11 mengangguk, menunjukkan ekspresi serius. Berdasarkan apa yang dia katakan, jenis buah ini langka di seluruh dunia dan sangat berharga. Itu adalah harta surgawi sejati. Banyak orang ingin membelinya di dunia luar, namun tidak dapat memenuhi keinginan mereka. Ketika disempurnakan dengan obat spiritual lainnya, esensi yang tersisa bisa memperkuat jiwa seseorang. Itu jauh lebih kuat daripada rumput jiwa darah. Tentu saja, itu bahkan bisa memperkuat kekuatan magis seseorang selangkah lebih maju dan melakukan semacam konsolidasi. Demikian pula, itu sangat berbahaya ketika dilahap dengan paksa, langsung meledakkan tubuh seseorang menjadi berkeping-keping dan membakar daging mereka menjadi abu. Tidak akan ada yang tertinggal. Obat langka yang berharga. Shi Hao menjilat bibirnya. Matanya bersinar dengan cahaya warna-warni. Yun 11 ketakutan. Dia dengan hati-hati memperingatkannya bahwa buah ini pasti tidak bisa dimakan secara acak, atau dia pasti akan mati. Terlepas dari beberapa ras tertentu, tidak ada orang lain yang bisa menyerap karakteristik obatnya. Keduanya diam-diam mengamati sekeliling, mencari makhluk lain. Mereka merasa bahwa harta surgawi ini pasti memiliki makhluk menakutkan yang melindunginya. Sepertinya tidak ada,
Yun 11 terkejut. Tidak, lihat di sana. Shi Hao menunjuk ke bawah kaki gunung. Sebuah tengkorak. Pikiran Yun 11 melonjak. Seseorang tidak akan menyadarinya sama sekali tanpa memperhatikan dengan seksama. Salah mengira itu adalah bagian dari gunung tulang ini. Itu karena tempat itu penuh dengan tulang. Kerangka ini sepenuhnya seputih salju tanpa jejak kehidupan. Itu diam-diam duduk di sana, dan tidak sedikit aura kehidupan yang bisa dirasakan darinya. Jika bukan karena bilah tulang di lututnya, orang pasti akan mengabaikannya. Shi Hao mengukurnya, mengawasinya dari kegelapan. Kemudian, pikirannya melompat. Dia merasa ada api yang menyala di dalam tengkorak itu. Begitu nyala api ini meletus, itu akan membuat langit runtuh dan bumi runtuh. Ekspresi Yun 11 segera berubah. Makhluk kuat ini jelas bukan sesuatu yang bisa mereka provokasi. Mereka jelas bukan lawannya. Sayang sekali. Jika kita bisa mengeluarkan buah ini, itu akan cukup untuk ditukar dengan kemampuan ilahi yang sangat kuat. Yun 11 menunjukkan nilainya lagi. Sepertinya nilainya benar-benar melebihi apa yang kupikirkan, kata Shi Hao. Jika dimurnikan, geras jiwa darah dapat menyehatkan jiwa seseorang, tetapi efek obat dari buah bodi emas ini bahkan lebih luar biasa, mampu secara langsung meningkatkan kekuatan indera ilahi seseorang. Anda bisa membayangkan efek seperti apa yang akan terjadi. Shi Hao menghirup udara dingin. Sesuatu yang bisa memperkuat jiwanya dalam jumlah besar jelas merupakan obat hebat yang tak ternilai. Matanya mulai membakar lebih ganas. Dia harus mendapatkan ini. Aku harus memikirkan cara, dia berkata pada dirinya sendiri dengan lembut. Untungnya, ini adalah dewa tulang dan bukan iblis kera. Itu tidak cocok untuk makan makanan, jadi seharusnya tidak terlalu peduli dengan buah ini, kata Yun 11. Kalau begitu, itu sempurna. Shi Hao menjadi bersemangat. Ini cukup aneh. Itu hanya dewa tulang, jadi mungkin tidak cukup untuk melindungi buah bodi emas ini, jadi bagaimana pohon kecil ini tumbuh sampai sekarang? Yun 11 bingung. Bahkan dewa sejati tidak cukup untuk melindungi buah bodi emas ini. Shi Hao terkejut. Benar. Buah bodi emas terlalu berharga. Begitu berita itu keluar, itu akan memicu perang besar. Yun 11 berkata dengan ekspresi serius. Shi Hao dengan hati-hati mengamati sekeliling, tetapi dia tidak menemukan makhluk lain. Dia agak ragu dalam hati. Hanya ketika dia mengangkat kepalanya lagi dan mengukur seluruh gunung tulang dia terguncang. Ada yang tidak beres. Yun 11, lihat, bukankah keadaan gunung tulang ini sangat tidak biasa? Ini adalah kuburan yang sangat besar. Yun 11 ketakutan. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka menemukan bahwa gunung tulang setinggi beberapa ribu syang terlalu mirip dengan makam. Itu membuat seseorang gemetar ketakutan. Sementara itu, kerangka putih salju itu terlihat sangat mirip dengan penjaga kuburan. Bilahnya bertumpu pada lututnya saat melindungi tempat ini. Tanah setan yang hebat! Keduanya saling memandang, dan kemudian mereka diam-diam mundur. Bahkan kekebalan sihir Shi Hao terbatas. Jika ada terlalu banyak perbedaan dalam alam kultivasi, pasti akan ada beberapa bahaya. Mungkin mendapatkan buah bodi emas akan memungkinkan saya untuk memperkuat kemampuan ini. Dia cukup berharap. Mereka tidak bertindak sembarangan, malah memilih mundur keluar. Mereka bersiap untuk mencari kambing hitam. Akan lebih baik jika mereka bisa memimpin pengejar mereka di sini. Namun, ketika mereka ingin pengejar mereka datang, mereka tidak pernah melakukannya. Mereka menunggu setengah hari dan meletakkan banyak formasi, tetapi tidak ada musuh yang datang. Hanya setelah 2 hari berlalu, jejak musuh mereka muncul. Di langit yang jauh, beberapa lusin burung terbang dalam jumlah besar.
Itu adalah pemandangan yang cukup spektakuler. Ada banyak burung yang menyalakan api ilahi mereka, dan salah satunya sangat cemerlang. Firecloud Sparrow memiliki seseorang yang duduk di punggungnya. Dia adalah dewa sejati. Shi Hao menyipitkan matanya, merasa bahwa semuanya agak buruk. Dia terbentuk dari seekor naga Sparrow, kepala delegasi dari kelompok tentara bayaran 100 burung. Yun 11 mengenali identitasnya. Terlepas dari ini, ada seorang pria dan wanita di punggung burung ganas di belakangnya. Aura mereka menakutkan, dan api ilahi melonjak di sekitar mereka. Ada jejak simbol ungu di antara alis mereka. Mereka adalah dua dewa sejati dari perlombaan perang. Shi Hao menghirup udara dingin. 3 dewa sejati telah tiba. Bagaimana mereka bisa menghentikan mereka? Jika mereka benar-benar ditemukan, mereka pasti akan mati. Untungnya, mereka mengatur banyak formasi dan saat ini tersembunyi di dalamnya, tidak terdeteksi. Pergi! Mereka pasti tidak bisa bersembunyi di sini. Mereka harus segera mundur, atau mereka akan mati secara tragis. Shi Hao menarik Yun 11 ke atas, dan kemudian dengan bumi menyusut menjadi beberapa inci kemampuan ilahi yang hebat, dia memasuki bumi dan bersembunyi. Itu karena semuanya sudah diatur dengan benar, dengan jejak yang mengarahkan para ahli ke gunung tulang itu. Begitu mereka tiba di sana, bahkan jika para ahli itu tidak menemukan mereka berdua, mereka pasti akan mengambil tindakan. Itu karena setelah menemukan buah bodi emas, makhluk manapun akan sulit untuk tenang. Bahkan jika mereka tahu itu berbahaya, mereka masih akan berusaha mendapatkannya. Begitulah sifat manusia, karena buah bodi emas terlalu berharga. Itu bisa sangat memperkuat indera ilahi seseorang. Bagaimana surga menentang ini? Dari perspektif tertentu, jiwa bahkan lebih misterius daripada daging. Jika seseorang memiliki kesempatan untuk memperkuatnya, maka itu sama dengan menjalani peningkatan kualitatif. Siapa yang tidak tergoda? Ini, kami benar-benar menemukan buah ilahi yang legendaris. Segera setelah itu, kelompok tentara bayaran 100 burung tiba, dan mereka juga melihat buah emas. Sulit bagi mereka untuk tenang. 3 dewa sejati semuanya tergerak. Indra ilahi mereka menyapu tempat ini. Meskipun mereka merasa bahwa tempat ini aneh, mereka tetap mengambil tindakan dengan tegas, masing-masing mengulurkan tangan besar ke tanah. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.